saya akan mendefinisikan apa itu manajemen perpustakaan, yaitu upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber manusia, informasi, sistem, dan sumber dana, dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan juga keahliannya. Nah, mengapa penting kita melakukan fungsi manajemen perpustakaan? Itu karena agar pelaksanaan dalam kegiatan perpustakaan itu dapat berjalan dengan lancar, baik, dan teratur. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tenaga pelaksanaan bertanggung jawab sepenuhnya. Selanjutnya, bagaimana uraian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen yang akan kita lakukan? Pertama, ada perencanaan. 1. Apa yang akan kita lakukan? What? Menginventarisasian, pengklasifikasian, dan pengolahan bahan pustaka. Yang kedua, bagaimana cara melakukannya? Wow. Nah, dalam perpustakaan perguruan tinggi ini, kita dapat melakukan dengan cara 1. Inventarisasi, dengan pemeriksaan koleksi. Dari hasil kegiatan pengadaan dicek terlebih dahulu, baik dari segi fisik maupun isinya. Selanjutnya, pengelompokan koleksi, lalu pemberian cap atau stempel kepemilikan perpustakaan. Dapat pada halaman judul, di tengah-tengah, dan pada halaman terakhir buku. Selanjutnya, langkah terakhir dari inventarisasi yaitu pencatatan data koleksi ke dalam buku induk, yang terdiri dari nomor urut, tanggal perencanaan, nomor inventaris, asal bahan pustaka, pengarang, judul, dan keterangan. Yang kedua, klasifikasi. Menggunakan sistem klasifikasi DDC dengan cara pembuatan kelas pada buku. Pertama, tentukan subjek dengan menelaah buku terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah 3 huruf di depan nama. Mengambil 3 huruf awalan dari nama penulis. Ketiga, input data dengan mengkatalogisasi koleksi, scan cover atau sampul, lalu bercoding, dan juga tes bercoding. 4. Labeling, pemberian label pada punggung buku. Kelima, shelving, di mana proses penyusunan koleksi bahan pustaka pada rak yang telah tersedia sesuai dengan yang telah diberi nomor klasifikasi. 3. Kapan pelaksanaannya? When, yaitu ketika koleksi perpustakaan masuk, maka dapat dilakukan pengelolaan bahan pustaka. Yang keempat, siapa yang akan melaksanakannya? Tentu bagian pustakawan divisi pengolahan bahan pustaka. Nah, yang kelima, berapa anggaran yang akan diperlukan? Berikut tertera di sini. Pengadaan bahan pustaka untuk 100 orang, Rp5.000, 35% dari total anggaran gaji pegawai, N1, 50% dari total anggaran perlengkapan, Rp125.000, 1/4 dari total anggaran pengeluaran lain, N2, 6% dari total anggaran total, Rp625.000, tambah N1 tambah N2. Selanjutnya, B. Analisis SWOT. Pertama, ada kelemahan, di mana koleksi perpustakaan masih perlu ditambahkan terutama pada koleksi digital. Pemanfaatan teknologi informasi masih minim. Lalu, jumlah SDM hanya berjumlah 3 staf, sehingga kinerjanya tidak jelas. Yang kedua, kekuatan atau keunggulan. 1. Memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman. Yang kedua, perpustakaan telah melakukan kerjasama dengan jurnal. Yang ketiga, ruangan perpustakaan sedang dikembangkan. C. Peluang. 1. Kerjasama dengan PT lain dalam pertukaran jurnal. 2. Adanya dukungan dari yayasan terkait dengan pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, adanya bantuan hibah dari kementerian. Selanjutnya, D. Ancaman. 1. Kepercayaan pengguna terhadap perpustakaan kurang karena akses informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. Kedua, penggunaan IT bagi mahasiswa, dosen, dan pustakawan belum maksimal. Yang ketiga, keamanan tidak terjamin karena tidak ada CCTV di dalam perpustakaan. Selanjutnya, C. Pengorganisasian. 1.
Di sini ada struktur organisasi dari perpustakaan. Alasan mengapa melakukan struktur seperti itu dekan perguruan tinggi memegang kekuasaan tertinggi. Lalu, kepala perpustakaan membawahi layanan teknis, layanan pemustaka, dan layanan TIK, yang mana bertanggung jawab terhadap dekan perguruan tinggi. Layanan TIK bertanggung jawab langsung kepada kepala perpustakaan. Sedangkan layanan pemustaka dan layanan teknis saling berkoordinasi dan bertanggung jawab juga langsung kepada kepala perpustakaan. Nah, selanjutnya D. Penganggaran. Sumber dana yang digunakan dan dari mana didapatkannya. Pada perpustakaan perguruan tinggi, memiliki pendanaan yang bersumber dari kampus dan denda mahasiswa, dengan pengelolaan sendiri oleh perpustakaan. Besarnya anggaran belanja perpustakaan dari kampus berkisar 5% dari total belanja operasional. Anggaran belanja dari kampus untuk alokasi anggarannya menggunakan pola 50-25-25%, masing-masing untuk staf, koleksi, dan peralatan atau operasional perpustakaan. Untuk alokasi anggaran belanja didasarkan pada kepentingan kelompok pengguna, yaitu untuk jurusan atau mata kuliah. Adapun anggaran untuk kegiatan perpustakaan rencananya digunakan untuk pengadaan koleksi. Besar anggarannya 20 juta. Untuk pengadaan sarana prasarana 20 juta dan pengadaan e-learning 10 juta. Pengawasan. 1. Akses informasi. Dapat berkunjung ke perpustakaan tersebut di sebuah perpustakaan perguruan tinggi dan memiliki website atau portal yang bisa diakses melalui jurnal-jurnal ilmiah. 2. Kepuasan pemakai. Perpustakaan dapat menyediakan berbagai koleksi bahan pustaka yang lengkap, fasilitas-fasilitas seperti misalnya kamera CCTV agar memberi keamanan pada suatu perpustakaan tersebut, dan juga pustakawan yang ramah. Selanjutnya ketiga, biaya perpustakaan. 4. Model pelayanan seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran, layanan literasi informasi, dan juga layanan penyediaan dokumen.